Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Matan TV. Selamat datang kembali di bulan Ramadan, bulan yang sering kita sebut sebagai Syahrul Quran. Tapi apakah kita benar-benar mengenal Al-Quran? Mari kita jujur, banyak dari kita tumbuh dengan anggapan bahwa Al-Quran itu isinya pasti soal halal dan haram, dosa dan pahala. Padahal Imam Al-Ghazali mengatakan ayat yang membolehkan atau melarang itu jumlahnya sangat sedikit, tidak lebih dari 500 ayat. Ini tidak seberapa jika dibanding jumlah ayat kisah yang terhitung berjumlah sekitar 1.600 ayat. Ada semut yang berbicara, laut yang terbelah, pemuda yang tertidur di gua, hingga drama keluarga. Pertanyaannya, jika Allah ingin kita patuh, kenapa tidak langsung saja berikan daftar perintah? Kenapa Allah harus bercerita panjang lebar? Kita ambil contoh kasus zina. Secara hukum, aturannya sangat teknis dan singkat. Di surah Al-Isra ayat 32, perintahnya sangat jelas. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya itu adalah cara yang paling buruk. Selesai itu adalah informasi dan aturan legal. Tapi bandingkan dengan surah Yusuf yang menyimpan pesan yang sama tentang zina. Allah menurunkan satu surah panjang lebar, mendetailkan momen paling personal saat Nabi Yusuf digoda Zulaikha di kamar tertutup. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 24, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbu kadzalika linusrifa anhu su'al fasha innahu min ibadina al-mukhlisin." Al-Quran merekam dialognya, menggambarkan pintu-pintu yang dikunci, hingga respon fisik Yusuf yang hampir goyah sebelum melihat tanda dari Allah. Kenapa kita butuh drama Yusuf ini? Bukankah satu kalimat larangan saja sudah cukup? Mungkin cukup, tapi cara kerja otak manusia tidak sesederhana itu. Hukum hanya menyasar logika manusia. Ia memberitahu mana yang benar dan salah secara biner. Tapi manusia tidak digerakkan oleh logika semata. Manusia digerakkan oleh emosi dan pengalaman. Saat kita membaca larangan zina, otak kita hanya memprosesnya sebagai data. Oke, ini dilarang. Tapi saat kita membaca kisah Yusuf, otak melakukan simulasi. Kita diajak masuk ke dalam situasi itu. Kita diajak merasakan betapa beratnya tekanan psikologis saat digoda oleh kekuasaan dan kecantikan di ruang tertutup. Anda diajak merasakan detak jantung Yusuf, ketakutannya, dan pergulatan batinnya. Disinilah letak mukjizat Al-Quran. Allah tidak membiarkan kita menghadapi godaan hanya dengan modal hafalan ayat hukum saja. Melalui kisah, Al-Quran memberikan validasi bahwa godaan itu memang berat dan itu manusiawi. Tapi di saat yang sama, Al-Quran memberikan bukti bahwa integritas itu bisa dimenangkan. Tanpa narasi Yusuf, orang menjauhi zina karena kepatuhan buta, mungkin karena takut disiksa atau ingin dapat pahala. Tetapi Allah tidak menghendaki cara kerja otak manusia yang transaksional seperti ini. Kita melihat melalui kisah Yusuf bahwa kemampuan mengendalikan diri adalah bentuk kekuatan tertinggi seorang manusia. Sehingga akhirnya kita patuh bukan lagi karena terpaksa, tetapi karena kita sadar bahwa itu adalah bagian dari menjaga martabat sebagai seorang manusia, sebagaimana Yusuf menjaga kehormatannya. Jadi Al-Quran lebih banyak bercerita bukan karena Tuhan suka mendongeng, tapi karena Allah tahu satu-satunya cara mengubah perilaku manusia bukan dengan mendiktekan aturan, melainkan dengan mengubah identitas dan imajinasi mereka lewat simulasi pengalaman orang-orang saleh terdahulu. Melalui kisah,
Allah sedang membangun jiwa manusia yang sadar, yang punya rasa dan punya cinta. Di bulan Ramadan ini, silakan pasang target hatam Al-Quran sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan lupa bahwa Al-Quran punya misi lain, yaitu merenovasi cara berpikir. Agar Al-Quran tidak hanya khatam di lisan kita, tetapi juga hidup di dalam diri sebagai kesadaran berpikir. Demikian semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.